Selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi komparatif. Selamat menyaksikan. Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang akuntansi komparatif antara negara Belanda versus Inggris, yang akan dimulai dengan materi pengertian standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan suatu aturan yang di dalamnya terdapat sebuah hukum dasar yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan. Menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB mendefinisikan standar akuntansi sebagai metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil penetapan standar, namun dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Ada 4 alasan yang menjelaskan hal tersebut. Antara lain, yang pertama, di kebanyakan negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif. Yang kedua, secara sukarela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan. Dan yang ketiga, beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik dan efektif. Dan yang keempat, di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi. Standar akuntansi merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus-menerus berubah dan berkembang sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat. Profesi auditing cenderung dapat mengatur sendiri di negara-negara yang menganut penyajian wajar, khusus yang dipengaruhi Inggris, dan auditor lebih dapat melakukan pertimbangan apabila tujuan audit adalah untuk melakukan atestasi terhadap penyajian wajar laporan keuangan. Sedangkan di negara dengan hukum kode, profesi akuntansi cenderung diatur oleh negara karena tujuan utama audit adalah memastikan bahwa catatan dan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan akuntansi. Adapun sejarah perkembangan akuntansi di Belanda pada akhir abad 17, sejalan dengan menurunnya pengaruh Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Akibatnya, sistem akuntansi yang telah dikembangkan Romawi juga ikut berpindah dan digunakan di negara-negara tersebut. Sejak itu, perhitungan rugi laba mulai dibuat secara tahunan yang kemudian mendorong dikembangkannya penyusunan neraca secara rutin pada akhir jangka waktu tertentu. Belanda atau tata buku disebut juga sistem kontinental. Adapun sejarah perkembangan akuntansi di Inggris, sistem pembukuan di Inggris dan Amerika Serikat disebut sistem Anglo-Saxon. Pada abad pertengahan, pusat perdagangan pindah dari Venesia ke Eropa Barat. Di Eropa Barat, tepatnya Inggris, telah menjadi pusat perdagangan pada masa revolusi industri. Pada waktu itu pula, akuntansi mulai berkembang dengan pesat. Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan berkembang. Di Amerika Serikat, yang disebut accounting atau akuntansi. Sejalan dengan perkembangan teknologi di negara itu, sekitar pertengahan abad ke-20 telah dipergunakan komputer untuk pengolahan data akuntansi, sehingga praktik pembukuan berpasangan dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yang bernama Ima Putri Agustiani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sobar. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan standar akuntansi keuangan. Yang pertama, Belanda.
Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional akuntansi dan pelaporan keuangan. Belanda juga menjadi tempat bagi beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia, seperti Philips, Royal Dutch atau Shell, dan Unilever. Akuntansi di Belanda memiliki beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah. Yang kedua, Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai cabang ilmu yang independen dan secara pragmatis menyikapi kebutuhan dan praktis usaha, sehingga berjalannya waktu, legislasi perusahaan yang berurutan menambah struktur dan ketentuan lain, tetapi masih memungkinkan akuntan memiliki fleksibilitas yang cukup dalam penerapan pertimbangan profesionalnya. Selanjutnya, perkembangan penyusunan standar akuntansi keuangan. Yang pertama, Belanda. Regulasi di Belanda tetap liberal hingga tahun 1970, ketika Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program besar perubahan dalam Uni Eropa yang akan terjadi. Provisi utama Undang-Undang tahun 1970 tersebut yaitu: yang pertama, laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang wajar mengenai posisi dan hasil keuangan selama 1 tahun, dan seluruh pos di dalamnya harus dikelompokkan dan dijelaskan secara memadai. Yang kedua, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan praktik usaha yang baik, yaitu prinsip akuntansi dapat diterima oleh kalangan usaha. Yang ketiga, dasar penyajian aktiva, kewajiban penentu hasil operasi harus diungkapkan. Yang keempat, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan dasar konsisten, pengaruh material dan perubahan dalam prinsip akuntansi harus diungkapkan secukupnya. Yang kelima, informasi keuangan kooperatif untuk periode sebelumnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya. Dewan Pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntutan terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima. Secara umum, dewan tersebut memiliki anggota yang berasal dari 3 kelompok yang berbeda. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, penggunaan laporan keuangan perwakilan serikat buruh dan analisis keuangan. Yang ketiga, auditor laporan keuangan institusi akuntan terhadap Belanda atau NIRVA. Dewan tersebut merupakan organisasi swasta dan didanai melalui hibah dari kalangan usaha dan NIRVA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Habibah. Selanjutnya yaitu pelaporan keuangan Belanda. Laporan keuangan Belanda wajib disusun dalam bahasa Belanda, namun dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman dapat diterima. Laporan keuangan Belanda harus terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan-catatan, laporan direksi, dan informasi lain yang direkomendasikan. Sedangkan untuk laporan arus kas tidak diwajibkan, namun tetap direkomendasikan oleh sebuah tuntunan dewan, dan kebanyakan perusahaan di Belanda membuatnya. Catatan laporan keuangan harus menjelaskan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penilaian dan penetapan hasil dan alasan-alasan di balik setiap perusahaan akuntansi yang dilakukan. Laporan direksi mengevaluasi posisi keuangan pada tanggal neraca dan kinerja selama tahun keuangan. Laporan keuangan tahunan harus disajikan baik berdasarkan induk perusahaan saja maupun konsolidasi.
Perusahaan-perusahaan di Belanda pun diperbolehkan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan atau berdasarkan IFRS atau GAAP-AS, yaitu selain dari standar akuntansi Belanda. Selanjutnya yaitu pengukuran akuntansi. Pengukuran akuntansi di Belanda terdiri dari 5. Yang pertama, dasar penilaian yang dipakai adalah historical cost, dan intangible asset pun harus dinilai berdasarkan historical cost. Yang kedua, depresiasi biasanya berdasarkan garis lurus dan diterapkan untuk semua aset kecuali bangunan dan tanah tidak harus didepresiasi. Yang ketiga, metode FIFO dan weighted average adalah metode yang paling banyak dipakai dalam menentukan cost, meskipun metode LIFO juga diizinkan. Dan yang keempat, goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi selama estimasi manfaat hingga maksimum 20 tahun. Dan yang kelima yaitu biaya penelitian dan pengembangan dikapitalisasi hanya jika jumlah tersebut dapat dipulihkan dan cukup pasti. Selanjutnya yaitu perkembangan penyusunan standar akuntansi keuangan di Inggris. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris secara luas diatur oleh aktiva yang disebut sebagai undang-undang perusahaan. Undang-undang tersebut berisi aturan penilaian yang luas, di mana akun-akun dapat ditentukan berdasarkan biaya historis atau biaya kini. Undang-Undang tahun 1981 juga menciptakan 5 prinsip dasar akuntansi, yaitu diantaranya 1. Pendapatan dan beban harus dibandingkan menurut dasar akrual. Yang kedua, pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah. Yang ketiga, prinsip konservatisme atau kehati-hatian diterapkan, khususnya dalam pengakuan realisasi laba dan seluruh kewajiban dan kerugian yang diketahui. Yang keempat, penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan. Yang kelima, prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi. Selanjutnya ada 6 badan akuntansi di Inggris yang berhubungan dengan Komite Konsultasi Badan Akuntansi yang berdiri pada tahun 1970. Yang pertama ada Institut Akuntan berizin resmi di Inggris dan Wales. Yang kedua, Institut Akuntan berizin resmi di Irlandia. Yang ketiga, Institut Akuntan berizin resmi di Skotlandia. Yang keempat, Asosiasi Akuntan berizin resmi dan berserikat. Yang kelima, Institut Akuntan Manajemen berizin resmi. Yang keenam, Institut Keuangan dan Akuntansi Publik berizin resmi. Penetapan standar di Inggris berkembang dari rekomendasi atas prinsip akuntansi hingga komite pembentukan Komite Pengarah Standar Akuntansi atau Accounting Standards Steering Committee pada tahun 1970 yang kemudian dinamakan sebagai Komite Standar Akuntansi atau Accounting Standard Committee ASC. ASC mengeluarkan pernyataan praktik akuntansi standar atau Statement on Standard Accounting Practice SSAP. SSAP dikeluarkan dan dikukuhkan oleh 6 badan akuntansi yang di atas tadi, di mana salah satunya secara efektif dapat melakukan vote terhadap standar yang ada. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Indah Safitri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Hafifah, yaitu mengenai pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan di Inggris termasuk yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup ada 7. Yang pertama, laporan direksi. Yang kedua, laporan laba rugi dan neraca. Dan yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui. Yang kelima, laporan kebijakan akuntansi. Dan yang keenam adalah catatan atas referensi dalam laporan keuangan. Yang ketujuh, laporan auditor. Selanjutnya adalah mengenai pengukuran akuntansi di Inggris. Pengukuran akuntansi di Inggris memperbolehkan baik metode akuisisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi penggunaan metode merger begitu kritis sehingga hampir tidak pernah digunakan. Pada tahun 2003, Departemen Perdagangan dan Perindustrian mengumumkan bahwa mulai bulan Januari 2005, seluruh perusahaan Inggris diperbolehkan untuk menggunakan IFRS selain GAAP. Laporan direktur menyebutkan aktivitas pokok bisnis, tinjauan operasi, dan perkembangan yang akan terjadi kejadian ketik pasca penyusunan neraca, dividen yang diajukan, nama-nama direktur pemegang sahamnya,
dan kontribusi politik serta sumbangan amal, perusahaan-perusahaan yang terdaftar harus menyertakan laporan mengenai gaji direktur, komite audit, dan kendali internal dan sebuah pernyataan bahwa perusahaan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan harus memberikan pandangan yang adil dan benar mengenai keadilan dan keuntungan perusahaan. Untuk mencapai hal ini, informasi tambahan mungkin diperlukan dan dalam keadaan tertentu persyaratannya bisa dikesampingkan. Yang terakhir dikenai juga dengan pengesampingan yang adil dan benar. Laporan keuangan grup hanya diwajibkan untuk neraca perusahaan induk. Kendali perusahaan cabang terjadi ketika perusahaan induk. Keistimewaan lain laporan keuangan Inggris adalah bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan. Companies Act yang menentukan kriteria ukuran perusahaan. Companies Act yang menentukan kriteria ukuran perusahaan. Yang selanjutnya adalah penghitungan akuntansi. Penghitungan akuntansi Inggris memperbolehkan adanya metode akuisisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Namun, syarat-syarat penggunaan metode penggabungan sangat terbatas sehingga hampir tidak pernah digunakan. Di bawah metode akuisisi, goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari aset bersih yang diakuisisi. Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan biaya sekarang atau menggunakan gabungan keduanya. Jadi, revaluasi tanah dan bangunan diperbolehkan. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk aset-aset yang mendasarinya. Pinjaman yang menggantikannya, resiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasi dan kewajiban sewa ditujukan sebagai utang. Biaya profesi, pensiun, dan kepentingan pengunduran diri lainnya harus dihitung secara sistematis dan rasional pada periode selama jasa pegawai ditunjukkan. Yang selanjutnya adalah pilar standar akuntansi di Belanda. Ikatan Akuntansi Terdaftar Belanda atau NIFRA, kerangka hukum untuk pelaporan keuangan di Belanda sebagai besar didasarkan pada Belanda Perdata ke Kantor Akuntan Eik, Akuntansi Perusahaan atau Pengawasan Undang-Undang, Kode Perilaku Akuntan, dan Kode Belanda Independensi atau PSAK mengacu pada Belanda Perdata dan Pedoman Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Belanda atau DASB. DASB adalah sebuah organisasi swasta non-pemerintah yang menetapkan standar akuntansi nasional dan pedoman isu-isu akuntansi. Setiap tahun pada bulan Desember, isu DASB 2 set pedoman, satu untuk perusahaan besar dan menengah dan satu untuk entitas kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Nur Anissa. Selanjutnya Inggris. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris secara luas diatur oleh aktiva yang disebut dengan Undang-Undang Perusahaan. Perkembangan standar akuntansi keuangan menuju standar akuntansi internasional. Laporan keuangan gabungan diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lainnya atau sebaliknya. Laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya, jika tidak memiliki hak kendali atau kontrol yang lebih, maka mereka adalah badan usaha atau entiti mandiri. Artinya, mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan sendiri-sendiri atau mandiri-mandiri dan tidak mungkin untuk digabungkan, ditambahkan, atau sejenisnya. Jadi, tidak ada maksud untuk membuat laporan keuangan konsolidasi. IFRS dalam negara Uni Eropa, laporan keuangannya cenderung menghadap ke arah kewajaran penyajian, setidaknya bagi laporan keuangan konsolidasi. Kecenderungan tersebut sangat benar dalam Uni Eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangannya, dimulai pada tahun 2005. Negara-negara anggota dibebaskan untuk memperluas persyaratan semua perusahaan, bukan hanya perusahaan yang terdaftar, termasuk laporan keuangan pribadi. Penggabungan laporan keuangan biasa diharapkan di mana IFRS diperlukan, tapi perbedaannya ada ketika tidak ada penggabungan. Beberapa negara memilih untuk mengikuti persyaratan setempat di perusahaan-perusahaan di mana IFRS digunakan. Sebagai contoh,
Mungkin saja perusahaan menganggap bahwa IFRS tidak sesuai atau terlalu rumit untuk kebutuhan mereka. Alasan perlunya standar akuntansi internasional. Yang pertama, peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Yang kedua, menghilangkan hambatan arus modal internasional dan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, mengurangi biaya pelaporan keuangan pada perusahaan multinasional dan mengurangi biaya analisis keuangan bagi para analis. Yang keempat, meningkatkan pelaporan keuangan menuju best practice. Kemudian, rangkuman atau ringkasan perbandingan akuntansi komparatif di negara Belanda dan negara Inggris kalian dapat lihat pada gambar di atas. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum sosial dan ekonomi suatu negara. Salah satu harmonisasi standar akuntansi adalah dengan membuat perbedaan-perbedaan antar standar akuntansi di berbagai negara menjadi semakin kecil, sehingga perbedaan standar akuntansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Standar akuntansi keuangan yang lengkap dan komprehensif merupakan dambaan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, standar akuntansi ini dari waktu ke waktu akan dilengkapi dan disempurnakan seiring dengan tuntutan dan perkembangan praktik bisnis atau profesi akuntansi. Sekian pembahasan Kali ini tentang Akuntansi komparatif antara negara. Belanda versus Inggris. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all